Halo, balik lagi bareng saya David. Dan saya Iyas. Selamat mendengarkan podcast Lepas Jam Kerja. Ini episode keberapa? Ketiga. 3 apa 4? Ya antara 3 sama 4. Anggap aja episode ke-100. Hari ini kita bahas apa nih? Bahas film-film yang kemarin kita tonton. Kemarin kita nonton maraton ya. Iya. Bukan nonton maraton, nonton film tapi maraton. Gimana? Nonton maraton gimana? Aku nonton baru film maraton, bukan film tentang maraton, gimana sih? maraton film. Oke, Movie maraton. Oke, movie maraton. Tanggalnya. Ya, Apa pokoknya itu? Jumat kemarin kita movie maraton di tim Berapa film? 2. 2 film. Iya. Film apa aja tuh? Jadi awalnya mau nonton perburuan aja kan. Dari siang kan emang rencananya cuma mau nonton perburuan. Nah, Terus ketika selesai nonton film langsung kayaknya kita masih langsung nonton Bumi Manusia biar bisa langsung komparasi 2 film itu. kenapa kita harus mengomparazikan 2 film itu? Kan emang waktu sebelum berangkat pertama waktu nonton perburuan kan udah niat mau langsung review. Nah, Terus ketika selesai nonton kan kayak kita yang gitu. Terus kayaknya nggak bisa deh ini. Secara 2 film itu kan satu production house. satu PH ya, siapa? Falcon Picture. Falcon Publishing, bukan ya? Bukan Falcon Picture. Picture. Publishing itu kan penerbitannya. Oh, iya. Perburuan dan Bumi Manusia. Dan Bumi Manusia. Banyak yang bilang ini apa? Head to head antara Richard O versus Hanung, Ya. atau siapa? Adipati Dolken versus Iqbal. Ramadan. Kita bahas yang mana dulu nih? Perburuan dulu atau Bumi Manusia dulu? Perburuan dulu dong. Kan Oke. pertama kita nonton perburuan. Iya sih. Iya. Perburuan. Oke, perburuan nih nyeritain tentang apa sih? Jadi perburuan itu nyeritain soal pemberontakan pasukan peta apa peta? Peta. Persatuan. Peta. Ya, Ya, gitu. gitu. Menceritakan pemberontakan pasukan peta terhadap terhadap pendudukan Nippon. Jepang atau Nippon waktu itu gitu. Jadi sebenarnya pemberontakannya ini kan berpusat di Blitar, yang dipimpin sama Sodancho Supriyadi gitu. Dan Jenderal Supriyadi. dan info pemberontakan ini tuh tersebar kan pasti ke semua Semua wilayah. semua prajurit. Ke semua wilayah lain juga akhirnya kayak bersepakat buat oke, kita juga harus melakukan pemberontakan juga nih sama Nippon gitu. Nggak bisa nih kita kayak gini terus. Karena selama 3,5 tahun itu kita cuma dijanjiin kemerdekaan doang. Iya. Tapi kok mana gitu? Kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau yang perburuan ini tuh settingnya kan di Blora. Di Blora ini yang memimpin pemberontakannya tuh namanya Sodancho Hardo. Berarti ini tuh di Blora beberapa saat sebelum kemerdekaan, berapa bulan sebelum kemerdekaan doang gitu ya? Ya tepatnya 6 bulan sih. Kan Sekitar 6 bulan 7 bulanan iya, sebelum kemerdekaan. settingnya kan 14 Februari tahun 45 pemberontakan. Subuh-subuh lah pokoknya. Sodancho Hardo. Di sini diperanin sama Adipati Dolken. Nah, dia sama teman-temannya tuh udah bersepakat nih pokoknya subuh nanti kita melakukan pemberontakan gitu. Tapi ada satu Sodancho yang ternyata ketika mau pemberontakan tuh nggak datang gitu. Nah, salah satu sahabatnya si Hardo ini namanya Sodancho Karmin. Yang ternyata ntar di belakang film diketahuin kalau ini spoiler ya. Kalau ternyata Sodancho Karmin ini berkhianat gitu loh sama teman-temannya. Jadi membocorkan aksi pemberontakan ini. Mokong ya Mas Karmin. Ya, jadi sebelum melakukan pemberontakan di tengah jalan mereka dicegat. Dan gagal lah. Udah mau pemberontakan tibanya malah temannya digerebek sendiri berkhianat. Terus jadi ini ceritanya sebenarnya kayak Peta mengkhianati Nippon dan si Peta yang mau berkhianat ini dikhianatin lagi sama temennya lagi gitu.
Nah terus karena gagal jadinya kan pada kocar-kacir nih pasukan peta yang ngeberontak. Nah pada hutan pokoknya sampai keluar daerah Bloras itu lah gitu. Dan di sini perburuan tuh fokusnya tentang pelariannya si Sodan Soeharto ini begitu. Dikejar-kejar terus itu ya. Dikejar-kejar terus. Sebenarnya ini tuh mirip itu, kamu nonton itu nggak sih? Istirahatlah kata-kata Wiji Tukul. Filmnya sebenarnya mirip itu sih ya temanya, perburuan, pelarian. Ya pokoknya masa-masa dimana sebenarnya penonton tuh diajak kayak ya hening aja sih sebenarnya, karena yang lagi ngumpet itu ya gimana bersembunyi gitu loh. Harusnya penontonnya merasa tegang. Iya, tapi kemarin tegang kan waktu nonton perburuan? Enggak sih. Padahal sebenarnya kita itu ya di antara Bumi Manusia sama perburuan ini ketika nonton trailernya tuh kita emang kita bakal nonton lebih ingin menonton perburuan karena dari trailernya tone colornya ini lebih menjanjikan gitu kan. Menarik itu perburuan. Kayaknya asik nih film gitu, makanya nonton. Ternyata waktu nonton ya begitu. Kan kemarin kamu sempat bilang tuh, ketika nonton itu gimana? Opini yang apa yang kamu pikirkan ketika nonton di tengah-tengah film tuh? Pertama, filmnya teatrikal banget ya. Iya sih dari trailernya juga kelihatan kan kalau semisal teatrikal. Gayanya itu bakal teatrikal, ya khas-khasnya film-film festival gitu. Iya. Bagus sih sebenarnya kalau dari sinematografinya tuh, blockingnya bagus gitu. Warnanya bagus, iya. Musiknya, colornya oke banget kok kalau colornya tuh nggak yang terlalu dipaksakan yang vintage banget enggak gitu kan. Terus ya nggak terlalu dipaksakan kalau baik dari segi color, dari apa namanya sebenarnya gimana ya maksud dari Richard Oh ini kan emang membuat film ini kayak mungkin teatrikal dan ya tapi ketika nonton tuh kayak nanggung gitu nggak sih? Iya sih nanggung sih. Jadi ini sebenarnya kayak film dengan maksud dan tujuan yang sangat bagus, tapi eksekusinya nanggung. Eksekusinya nanggung terkendala budget kali. Ya kan kamu kemarin bilang kalau itu kayaknya cuman sisa-sisa budgetnya dari Bumi Manusia. Mungkin malah proyek tumbal. Oh iya benar-benar. Coba Bapak diutarakan maksud dari proyek tumbal itu gimana ini? Gimana ya, kayaknya ya mungkin orang Falconnya masih ada duit sisa nih buat apa ya, bikin film lagi aja yuk gitu. Akhirnya jadilah film perburuan. Untuk filmnya bukan tumbal perburuan gitu. Karena kita dua-duanya ini diangkat dari ini ya. Iya dari Mbah Pram dari novelnya Pramudia Anantatur. Yang padahal di luar negeri itu buku-bukunya Pram itu dijadiin bahan wajib belajarnya. Wajib bacaan wajib lah buat anak-anak luar gitu. Belajar sastra, belajar Indonesia. Nah, jadi ketika kita nonton itu emang pertama, kayaknya nih film budgetnya minim banget nih gitu. Kayaknya budgetnya cuma habis buat bayar Adipati Dolken sama Richard Oh gitu loh. Karena baik dari yang mahal Adipati Dolken. Yang mahal Adipati Dolkennya pasti. Cuy. Ayushita nggak mahal. Oh ya ada Ayushita. Ya bertiga berarti Adipati Dolken, Ayushita sama Richard Oh. Soalnya ketika kita ngelihat yang lain tuh pemain-pemain pendukungnya tuh kayak ini orang siapa sih gitu. Paling yang terkenal tuh cuman itu yang jadi bapaknya Ningsih. Oh iya. Sama itu, bapaknya Hardo. Itu yang main di film apa ya? Yang jadi bapaknya. Banyak bapak-bapak itu. Iya sih. Pokoknya mereka emang pemain watak sih mereka berdua tuh. Tapi yang lainnya tuh kayak ya lah ini bukannya gimana ya? Yang kita lihat pemain-pemain yang lainnya itu mereka tuh pemain sinetron atau pemain FTV yang biasanya jadi pemain pendukung. Oh. Kalau masih pemeran utama masih oke lah ya gitu. Karmin. Yang jadi Dipo, Karmin, yang jadi Dipo. Itu siapa lagi yang jadi Dipo coba? Aku nggak pernah lihat sih. Nggak pernah lihat sih. Kalau yang jadi ini tentara Nipotnya. Kalau tentara Nipponnya yang dipenggal kan ada satu tentara yang dipenggal tuh. Itu sih orang Jepang asli. Kayak mas Jepang yang sok nyebelin tapi itu sebenarnya nggak nyebelin. Jatuhnya malah annoying. Kayak bego aja sih sebenarnya.
nanggung sih, emang nanggung sih apa ya, acting mukulnya juga nanggung, kayak teatrikal gitu lah. Iya, kayak gimana sih kita nonton teater yang ketika ngedorong orang juga kayak pura-pura effortless effortless banget, terus yang didorong kayak pura-pura ke dorong-dorong gitu loh. Padahal kan gak harus kayak gitu juga. Aku jatuh. Ya, gimana ya? Bagus sih, bagus acting. Adipati Dolken tetap bagus. Ya kayak biasanya lah. Adipati Dolken ya udah bagus gitu. Selalu maksimal. Kayak pas dia di gua terus nyeracau sendiri. Oh ya, waktu mainan korek api. Ya itu korek. bagus itu. Itu bagus. Nah, kan karena di trailernya ada scene itu, makanya kita, wah ini bagus nih. Wah. Ini film ngajak kita mikir nih. Iya. Tapi yang bener mikir, ini jadi tapi mikirnya kayak, ini film budgetnya berapa sih? dari sepertiga awal kan, ini budgetnya berapa sih? Iya, karena ya actingnya tuh kayak ya gitu. Kayak yang orang disuruh kerja duluan tapi entar ya bayarnya nanti tak kasih project baru lagi kok. Terus yang jadi perhatian kita waktu nonton kan juga itu kan, jadi ini kan masa pendudukan Jepang. Tapi selama film nggak ada lo pakai bahasa Jepangnya sama sekali. Nggak ada dialog terlalu Jepang. banyak dialog orang Jepang. Terus scene penyiksaan ke warga lokal itu cuman satu scene doang. Iya, ketika Harudo sama Ningsih pacaran di yang pas itu doang. Iya kan, untuk kayak cuman scene lewat asal ada gitu. Padahal kan kita tahu sendiri kalau ketika pendudukan Jepang itu Indonesia bener-bener dijajah banget. Maksudnya kerja rodinya tuh sampai sekarang tuh masih terkenang gitu loh. Dari pelajaran tersiksa sejarah banget itu. Tapi di situ tuh kayak cuman dikasih lihat aja syarat asal ada gitu. Syarat cuman jadi syarat aja, yang penting ada gitu dong. Iya kan, harusnya kan lebih dibikin kayak dramatis lagi gitu kan gitu. Jadi jangan cuma dikasih lihat korban-korbannya yang udah meninggal aja di pinggir-pinggir sawah gitu, tapi ketika mereka dianiaya itu kayak gimana sih gitu kalau perlu. Oh iya, yang pas habis penyerbuan itu Harudo nemuin itu ya, mayat-mayat kan 2 kali kan korban-korban banyak ditemuin di sawah, tapi di hutan. Diapain gitu loh istilahnya tuh. Terus ada juga prajurit-prajurit lain yang tiba-tiba digantung gitu kan, itu kan juga kayak nggak dikasih lihat kan gitu. Waktu buat penontonnya buat mengenal idealismenya si Harudo ini sampai mana sih gitu juga kayaknya kurang sih. Kurang digali banget gitu loh. Padahal di tengah film bapaknya kan nyeritain kalau Harudo itu sangat ingin kemerdekaan gitu kan. Pokoknya dia itu sangat bertentangan dengan ya prinsipnya Jepang gitu kan istilahnya tuh. Pokoknya dia berprinsip kalau suatu saat emang Indonesia tuh bakal merdeka gitu. Tapi dari awal sampai pemberontakan di sepertiga awal film itu kesannya jadi kayak cuman Harudo itu anak yang lagi ngambek aja gitu. Ngambek gimana? Iya, dia kayak kurang alasan buat memberontak tuh, tau. Iya, malah kayak ikut-ikutan aja di Blitar ngeberontak nih. Yaudah kita ikut ngeberontak aja gitu loh. Kayak yang bukan dari keinginan dia sendiri gitu loh. Nah itu juga tuh Jenderal Suprijadi itu sebenarnya kalau di cerita-cerita tuh kan kayak wow banget gitu. Iya. Tokohnya Blitar loh. Iya bener. Iya, salah satu ikoniknya Blitar kan ya Suprijadi itu kan. Tapi ketika kemarin di film tuh ya udah cuma selewat doang. Malah aja. Kita nggak tahu kalau ini Suprijadi. Oh ini Suprijadi. Ini kayak karismanya kayak kurang gitu. Gak ada sama sekali. Soalnya ketika scene-nya Suprijadi itu cuman duduk di hutan. Udah kalah pemberontakan itu ceritanya udah kalah itu ya. Berdiri, nyopot baju, ngelepas pedang, jalan pergi. Loh. Ya kita tahu sih Jenderal Suprijadi itu emang dia tuh meninggalkan pasukannya gitu. Tapi kan nggak yang berkesan gitu loh, kayak yaudah gitu aja. Kayak kurang berkesan adegannya di film itu. Iya, benar-benar. Terus apa lagi? Apa ya? Ya pokoknya serba nanggung sih sebenarnya. Pokoknya Ayushita gimana Ayushita biasa aja, nggak ada yang spesial. Padahal itu anak kan lumayan lah ya actingnya. Makin kesini tuh makin diperhitungkan gitu actingnya. Yang waktu dia main sama Reza Rahadian di film apa? Oh, yang dia buta.
Reza Rahadian Buta. Ya iya. Yang Reza Buta. Itu bagus banget acting dia di situ. Give ya. Apa itu judulnya itu kalau nggak salah itu. Itu bagus di situ. Iya. Reza bagus, dia bagus gitu. Tapi kan ujungnya bukannya dia yang buta ya? Ceweknya yang buta kan? Atau sih lupa. Tapi di film ini Perburuan tuh dia kayak kurang dikasih jatah gitu nggak sih? Bukan kurang dikasih jatah sih sebenarnya ya, karena kayak semuanya kurang dikasih jatah sih. Semuanya kurang dieksplor gitu loh jadinya tuh. Kayak ya gimana film dengan konsep bagus tapi eksekusi kurang bagus gitu loh. Kayak proyek dadakan. Sayang banget. Kan kita curiganya ini tuh proyek dadakan, biar Bumi Manusia nggak terlalu dihujat sama netizen gitu kan. Iya, dari awal-awal kan Bumi Manusia udah banyak yang meragukan gitu. Project Bumi Manusia itu kita tahu dari tahun lalu kan. Dari ketika itu mau difilmin kita tahu gitu. Dan udah rame. Wah, pasti gagal. Pasti gagal. Udah kok banyak yang sih gitu kan. Pasti udah banyak yang meremehkan gitu. Ngeremehin lah pasti ini film gagal gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dengan tidak ada berita apa-apa, tiba-tiba ada film Perburuan loh. Perburuan padahal Perburuan itu novelnya karyanya Mbah Pram yang GM Gunawan Muhammad itu favoritin. Salah duanya bukan Pasar Malam katanya. Seharusnya itu wow banget kan. Kamu udah baca novelnya? Kalau yang Perburuan? Belum, aku cuma baca Bukan Pasar Malam. Iya, cuma bukan Pasar Malam aja. Dan kita tuh kemarin tahu kalau bakal ada film Perburuan itu di Tonight Show. Iya. Adipati diundang. Iya. Dia mau bikin film Perburuan. Oke. Soalnya sebelumnya kan kita cuma tahu sekilas aja gitu. Karena ya emang munculnya tuh tiba-tiba gitu loh, nggak ada yang gosip-gosip apa-apa, nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba ada film Perburuan gitu. Nah itu makanya kayak Bumi Manusia udah diremehin nih. Wah, daripada nanti ini nggak kurang penonton, harusnya dibikin satu pijakan film buat pijakan. Yang lebih nggak banget gitu. Iya ya. Jadi kalau orang udah nonton Perburuan dulu, baru nonton Bumi Manusia, itu ngelihatnya Bumi Manusia kayak wow bagus gitu banget. Karena itu yang terjadi dengan kita kemarin. Atau kalau orang nonton Bumi Manusia dulu baru nonton Perburuan, itu bakal ya masih mending Bumi Manusia lah gitu. Jadi mereka punya pembanding gitu. Ya emang tujuannya itu sih kayaknya. Dan itu sensasi mendingan Bumi Manusia itu tuh bakal lebih terasa kalau semisal kalian tuh nontonnya tuh bakal kayak kita kemarin maraton gitu. Iya, langsung aja. Langsung, jadi bener-bener yang wah ini nggak bisa ini. Tapi bukan berarti Perburuan tuh film yang jelek ya. Dia film dengan konsep yang bagus tapi emang tidak dimaksimalkan gitu. Cuman emang jangan bagus-bagus lah kayak gitu loh. Iya, kayaknya emang dari Falconnya bilang ke Richard O-nya, jadi saya punya duit nih segini, bikinin film yang gak bagus-bagus amat lah gitu. Saya gimana ya? Pertama, mereka dari PH yang sama. Kedua, rilisnya sama. Tanggal rilisnya sama. Gala premiernya sama. Di Surabaya juga. Kok bisa hasilnya kayak gitu? Dan berapa jatah layar kemarin? Nah, bukan jatah layar, bioskop ya. Jatah bioskop. Jadi bioskop di Jakarta, kita ngomongin XX1. XX1 di Jakarta itu ada 41 bioskop. 41 bioskop. Perburuan cuma dapat 11 bioskop. 11 bioskop. Sedangkan Bumi Manusia dapatnya 40 bioskop. Gokil. Coba. 99% itu nayangin Bumi Manusia semua. Gitu. Ya, untungnya kemarin kita nontonnya di tim ya, yang dua-duanya diputar gitu. Iya, kan emang sengaja dicari. Emang sengaja nyari yang dua-duanya diputar di situ. Terus gimana nih ratingnya berapa? Walaupun kayaknya kita ngelihatnya ini film nanggung banget ya, harus bisa jadi film bagus tapi nggak bisa gitu loh, jadi kayak gemes menyayangkan semuanya gitu loh. Padahal tuh scene-nya kan setting tempat ya di kebun jagung. Sepanjang mata tuh udah jagung gitu. Kebun jagung, gua sama rumah warga yang kayaknya sama sekolahnya Ningsih. Penjara udah. Dan itu
yang banyak kan di kebun jagung sama gua, maksudnya di alam gitu, yang harusnya bisa dimaksimalin lagi gitu. Ya udahlah, maksudnya gini, kalau misalnya emang gak ada budget ya udah. Deg-degannya merasa diburu itu kurang gitu. Padahal kan bisa aja kan, yaudah si Adipati Dolken tuh ini lari-lari aja itu sepanjang film gitu kan, 98 menit gitu, lari-lari aja itu di kebun jagung nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh apa, kayak trapnya tuh kerasa gitu, kayak terjebak dikejar-kejarnya gitu kan. So, apalagi kejamnya orang Jepang nih kayak kurang kerasa gitu. Jepang loh Bu, Jepang gitu. Jepang cahaya Asia. 3/5 sih. Ya oke, sama sih ya. Skornya 3/5. Kenapa kita nggak ngasih skor yang lebih jelek? Karena kita sebenarnya sangat percaya itu film bisa jadi film yang bagus. Apalagi Richard O, reputasinya nggak jelek kok ya kan? Iya, dan ya maksudnya dia tuh memang tokoh sastra ya, jadi nggak mungkin lah ya seorang tokoh sastra yang juga seorang sinias terus memfilmkan film yang dari buku masterpiece gitu. Kan, masterpiece-nya terus cuman kayak gitu doang. Yang digadang-gadang sebagai masterpiece sastranya Indonesia. Terus ya pokoknya kita kayak yang kita yakin sebenarnya Perburuan tuh bisa lebih bagus lagi. Jauh bisa lebih bagus. Oke, 3/5. Iya, 3/5. Kalau kalian mau nonton, ya nonton aja gitu. Harusnya nonton sih. Ya paling nggak menambahlah 1-2 tiket gitu buat pendapatan mereka gitu. Karena dari hari pertama rilis, Bumi Manusia itu dapat penonton 93.500 berapa gitu. Sedangkan Perburuan cuma dapat berapa? 7.000. Wow. Itu kayak lebih dari 10 kali lipatnya dong. Jauh. Oke, lanjut Bumi Manusia. Oke, Bumi Manusia nih. Dari scene pertama, ketika udah title gitu kan, kan kita langsung yang coba nih kita lihat. Scene pertama, wah bener nih, budgetnya habis di sini. Iya sih, langsung kelihatan setting kota, mobil-mobil jalan-jalan. Ada tram ya kemarin tuh kan, ada tram lewat gitu kan. Percetakan. Ya, aduh gila ini. Nggak main-main. Bener-bener dipersiapkan dengan cukup matang gitu kan. Isinya dibuka dengan adegan acting menyebalkan dari Robert yang gangguin orang tidur. Kok Robert sih? Robert Suroff. Ya, Suroff. Gangguin orang tidur. Jadi ceritanya itu kan priai Jawa. Mas siapa? Mas Tirto Adi. Tirto Adi alias Minke ini. Tapi bentar, Bumi Manusia itu ceritanya soal apa ini? Gitu, priai Mas Minke ini dia punya pemikiran yang hebat-hebat. Seharusnya gitu ya? Seharusnya. Kan gitu di novelnya. Kenapa kita udah nyindir duluan sebelum mulai? Oke. Ya udah kita informasikan dulu alurnya mau kayak gimana sih ini sebenarnya Bumi Manusia ini. Minke itu priai. Pengen keluar dari pompong kejawaannya menuju manusia yang bebas dan merdeka kayak orang-orang Eropa gitu. Jadi itu sangat tergila-gila dengan budaya Eropa lah ya. Awalnya. Awalnya tergila-gila, lalu dia merasakan ketimpangan. Dia mendapatkan bahwa budaya Eropa tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Terus dia jatuh cinta sama anak seorang nyai, Gundik, Nyai Ontosoroh, yang secara legal si suaminya yang orang Belanda ini nggak mau menikahi si nyai secara legal. Dan itu nantinya membawa mereka ke satu masalah utama dalam film ini gitu kan ya. Tapi bentar deh, kalau zaman dulu tuh Belanda sama nyai itu bisa dilegalkan gak sih pernikahannya gitu? Apa emang hubungan Belanda sama orang pribumi itu ya udah sebatas nyai aja gitu? Sebenarnya mungkin bisa ya. Kayaknya orang Belandanya memandang rendah gitu ya, pribumi gitu ya. Soalnya kan
mereka memandang gundik itu kan kayak apa sih, nggak berpengetahuan, nggak berpendidikan, terus udah kayak properti aja gitu. Cuman kan kalau sama si Nyai Ontosoro ini kan beda. Beliau emang nggak sekolah, cuman diajarin sama Melema. Siapa namanya? Herman Melema. Herman ya? Herman ya? Iya. Bukan Hengki ya? Hengki Kurniawan. Hengki Melema. Diajarin ngitung, diajarin baca, diajarin bahasa Belanda. Sampai berpendidikan ngerti lah, berilmu lah, berpengetahuan akhirnya gitu. Walaupun beda sama nyai-nyai lainnya gitu. Dia punya anak Annelies sama Robert. Si Annelies ditaksir sama Minke. Yang akhirnya nanti jadi itu drama sendiri. Drama 90% drama percintaan mereka ujungnya. Yang ditakutkan oleh warga netizen pecinta karyanya Mbah Pram yang ini, akhirnya ketakutan kalian terwujud, guys. Tapi kan emang dari awal Hanung udah ngeklaim bahwa udah memberitahukan ke kita kalau film ini memang akan fokusnya lebih ke romansnya gitu. Harusnya yang nonton juga ya udahlah dari awal kan udah dikasih notis gitu, ya tinggal siapin diri aja lah gitu. Tapi sebenarnya gini, walaupun itu film romance, tapi kayaknya kalau semisal porsi romansnya itu dikurangin kayak dikit aja, itu kan juga lebih bagus sih kayaknya. Soalnya kita gimana ya, selain romansnya yang ya udah harus banget mereka alay kayak gini, lari-lari di tanah lapang terus tiduran gitu. Sebenarnya oke aja kan sama filmnya gitu. Cuman kayak sisi serius dari filmnya itu loh nggak kerasa. Keseriusan Tirto, kejeniusan Tirto itu kayak feel-nya kurang gitu. Bahkan sampai di berita Hanung sampai harus gampar Iqbal. Kayak kita tuh emang gak ada aktor laki-laki muda yang seperti Mas Reza Rahardian gitu ya. Iya sih. Kayak kita harus butuh sih. Meski bosan liatnya. Reza lagi. Mas Reza, maaf lu ya. Bukan bosan ya. Gak perlu minta maaf, Reza Rahardian gak akan ngedengerin kita juga. iya sih. Tapi kan pembelaannya Reza, enggak kok, film gue itu paling cuman berapa? 2 atau 3 dalam setahun. Tapi emang yang dia bintangin tuh booming semua. Makanya kita kayak ngelihatnya dia lagi. Padahal juga enggak. Memang Mas Reza bagus. Dan maksimal gitu kalau nge-explore karakter. Karena beberapa kali dia memerankan tokoh gitu, setiap interview kan dia juga selalu bilang kalau saya research dulu, saya mempelajari dulu, apalagi kalau orang itu pernah ada kayak kemarin waktu dia meranin Pak Habibie gitu kan. Bahkan sampai gaya ngomongnya, gaya jalannya Pak Habibie ditiru dan dia cukup berhasil gitu. Keren nggak tuh? Keren. Balik lagi ke Bumi Manusia. Apa yang disukai nih dari film ini? Andai ada Reza Rahardian versi muda gitu ya. Oh bener, makanya kayak kita butuh Reza Rahardian yang dimudain gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya? Mungkin sebenarnya kita kemarin tuh sampai kepikiran, misal yang meranin Minke itu Adipati Dolken, mungkin lebih kerasa emosinya. Iya benar. Cuman karena ya Adipati Dolken melawan karismanya Iqbal gitu. Iqbal. Exposure-nya itu kan ya beda ya. Iya. Walaupun Adipati bagus, tapi tetap aja lah ya. Jadi kita tahu sendiri fanbase-nya Iqbal tuh kuat banget. Wow, iya kuat. Jadi gimana soal De Iqbal memerankan tokoh Minke yang harusnya digandrungi anak-anak muda, bahkan Budiman Sujatmiko aja membaca langsung, aku harusnya jadi kayak Minke, dia langsung terinspirasi kayak gitu. Oh gitu ya. Terus Budiman Sujatmiko di videonya Asumsi dia ngomong kayak gitu. Mungkin, jadi sosok Minke itu bisa sangat menginspirasi orang untuk menjadi aktivis itu sampai sebegitunya. Mungkin selevel sama orang kalau baca Holden. Aku gak baca Holden.
Karena saya mati hidup Murakami. Orang baca Holden langsung terinspirasi nembak John Lennon. Oh, I see. Oh ya. Oh, yang bukunya ditemukan di itu ya, di dalam bajunya sih yang nembak John Lennon itu. Iya. Oke. Ya mungkin kalau semisal orang-orang baca bukunya, mungkin mereka juga langsung terinspirasi sama sosok Minke gitu loh. Kita harus kritis kayak sosok Minke ini gitu kan, melihat sesuatu terus dari segala sisi gitu kan. Ya tapi kemarin tuh kita nggak ngedapetin feel itu. Nggak mendapatkan gitu feel loh. itu. Walaupun secara keseluruhan emosi filmnya terdeliver dengan cukup baik, kecuali si jeniusnya Minke yang kurang gitu loh. Ceritanya terdeliver dengan baik. Iya, bisa flow-nya bisa diikutin lah kalau dibanding perburuan gitu kan. Kalau perburuan kan ini kurang nih. Ini harusnya nggak kayak gini nih gitu. Tapi kalau yang Bumi Manusia kan selama kita ngeliat walaupun 3 jam kan flow-nya ya udah so-so gitu loh. Ya memang alurnya seperti itu gitu. Kita bisa nangkepnya. Dan Bumi Manusia ini lebih ya well prepare lah ya. Bisa dilihat kalau dia tuh jauh. Iya, well prepare-nya kurang juga sih sebenarnya. Maksudnya zaman dulu cat pagarnya bisa warna Pantone itu ya. Kayaknya belum ada sih warna kayak gitu zaman dulu. Dulux itu berdiri tahun berapa sih ya? Kayak itu cat warna pagarnya warna-warna Dulux gitu. Iya sih, harusnya kayak ya agak diusangin dikit gitu ya. Gak harus yang terlalu yang murah lah, mawar gitu. Yang kayunya agak dikasar-kasarin dikit, halus banget. Yang gerobak membawa susunya itu ya. Itu kayak zaman sekarang banget. Warna-warna pastel gitu. Warna-warna pastel yang itu lagi digandrungi. Itu kalau tone warnanya agak dicerahin dikit ke warna-warna kayak biru kuning gitu, mungkin kayak jadi film-film Korea. Oh iya benar. Oh itu jadi kayak video klipnya Rizky Febian sama Mikha Tambayong. Iya. Serius, mirip kayak gitu. Berbisa itu muda. Berbisa itu muda. Bener. Lebih full color dikit lagi gitu. Itu pasti bakal ada Iqbalnya nangis di ending itu bakalan percuma. Tapi ya kalau semisal Bumi Manusia ini pakai tone yang kayak perburuan, dark bagus, gitu, bagus. Ini tuh masalahnya gini bro, Bumi Manusia itu film serius, ya kan? Yeah. Keseriusan Tirto dalam menghadapi kesenjangan atau ketimpangan sosial masa di waktu itu gitu. Karena dia kritis banget. Tapi cerah gitu. Apalagi ketika udah balik ke kosannya si Minke gitu. Buset, itu kos-kosan tahun berapa ya kayak begitu bagus amat. Bagus. Kosannya bagus loh. Bagus banget. Itu kayaknya ada AC-nya cuman enggak dimasukin kamera. Enggak ada. Ya. Enggak in frame aja itu. Kulkas sama AC. Tiba-tiba kosan kamar mandi dalam. Tapi dari scene pertama kan ya, selain kita ting gitu ngerasa bahwa oke, film ini budgetnya banyak, jauh lebih banyak dari perburuan gitu, dan itu kabarnya cukup well prepare gitu. Kabarnya sampai bikin itu ya kampung sendiri gitu. Iya, mereka sempat bikin, bukan sempat sih ya, tapi mereka memang bikin studio alam gitu buat khusus syuting film Bumi Manusia sama sebelumnya itu Sultan Agung. Wow. Dan sekarang udah jadi tempat wisata. Disahkan sama Pak Jokowi tahun lalu gitu. Iya. Itu kan berarti sangat well prepare dong sampai dibikin studio alam buat perkampungannya sendiri gitu kan istilahnya gitu. Terus yang nyuri perhatian tuh kayak 80 atau 70% lah ya. Di film itu tuh pakai bahasa Belanda. Itu sih yang aku sangat appreciate tuh. Dari awal mulai udah bahasa Belanda. Iya, dari detik pertama bayangin dong, Surov bangunin si Minke pakai bahasa Belanda. Aku kaget. Ini cuman scene ini aja apa gimana? Ternyata sampai belakang. Lama juga bahasa Belandanya. Bagus. Bahasa Belanda, bahasa Jawa, Indonesia, Jepang, Madura, sedikit bahasa Cina. Iya dong. Bahasa Cina, Jepang. Iya Jepang ketika si Maiko lagi di pengadilan gitu. Keren sih kataku itu. Jadi tadi kita alurnya udah selesai nyeritain belum sih? Oh belum. Kita cuma nyampe Minke jatuh cinta sama si analis aja sih kayaknya. Dia jatuh cinta sama analis, terus ternyata bapaknya analis mati karena pernikahan mereka nggak legal, jadinya analis harus dibawa pulang ke Belanda. Jadi Minke harus mempertahankan analis atau
hartanya sama istrinya bakal dibawa ke Belanda semua, dikuasai sama istri anak sahnya si itu siapa namanya, keluarga Maurits. sahnya Iya. Melema itu. Maurits Melema. Itu tadi kita nyeritain itu sekalian plus minusnya ya. Iya, sekalian plus minusnya. Tapi di film ini selain Iqbal yang memang terlalu kurus dan terlalu puber banget gitu ya di situ. Kumisnya. Selebihnya kita suka ya, selain tone-nya juga ya. Soalnya Kumisnya. iya, kumisnya emang kayak anak SMP yang baru tumbuh kumis sih memang. Tapi gini, dari pemain kita kalau compare sama Perburuan ya. Tadi kan kita mention kalau Perburuan tuh pemain-pemain pendukungnya itu kayak kurang maksimal gitu actingnya. Iya. Beda banget sama Bumi Manusia. Iya. Kayaknya Hanung tuh lumayan cukup berhasil untuk mendirect si pemain-pemain ini untuk bermain bagus. Iya. Jadi castingnya bagus di sini. Departemen casting buat Bumi Manusia kalian berhasil. Selain Iqbal. Yang jadi Nyai Ontosoro juga bagus. Iya, Ine bagus. Ini selalu bagus sih main film dari zaman dulu juga. Ini siapa yang jadi pembantunya? Iya, jadi yang jadi pembantunya pun itu juga sangat maksimal gitu loh. Jadi pokoknya penyelamat film ini selain Nyai Ontosoro dan pemain-pemain pendukung yang sangat maksimal mainnya, ada satu lagi, Darsam. Darsam itu hero lah ya di sini itu. Pokoknya apa-apa Darsam. Darsam. Sidik Darsam. Terus selain Darsam juga banyak kok ini aktor yang di situ tuh yang berhasil nyuri perhatian, kayak yang jadi Robert Melema, terus yang jadi siapa tadi yang jemputin pagi-pagi itu Surov. Terus itu Darsam. Pembantunya analis tuh juga bagus, mainnya bagus. Ketika kita ngeliat tuh, Ezan bagus ini pemainnya gitu. Sampai ngejengkelinnya Robert itu ikut terasa gitu loh. Jadi ketika nonton, buset ini anak emang nyebelin kayak gini tingkahnya gitu loh. Kayak pengen ngegampar gitu. Akhirnya digampar juga. emang dia beneran bikin emosi. Apalagi yang bagus sih dia aktingnya. Yang berantem sama Darsam sampai meso. Tengilnya. Caco gitu. Tengilnya itu loh. Ya Allah. Bagus sih. Pengen ngeludahin aja rasanya. Aku pengen ngegampar sih. Terus selain Kalau yang jadi analis gimana? Aku nggak tahu sih. Aku sebenarnya kalau emang harusnya tuh baca bukunya dulu, jadi aku biar tahu ya gambaran analis tuh kayak gimana gitu. Enggak dong, maksudnya ya kan kita nggak compare film sama buku. Itu dua media yang berbeda ya. Tapi kan paling nggak kan kita tahu analis tuh sosok yang seperti apa harusnya. Kan tadi kita ngomongin Minke yang harusnya kritis apa gimana gitu. Sedangkan di film kurang kritis gitu. Kalau analis tuh di bukunya kan aku nggak tahu karakternya dia gimana gitu kan. Tapi ketika nonton kemarin tuh ada yang kurang, nggak tahu. Dia bermain bagus si Mawar ini, namanya Mawar kan, yang main itu. Tapi kurang gitu loh. Dia bermain bagus tapi kurang gitu. Kayak kurang klik gitu loh. Ibaratnya radio itu masih ada sesetnya gitu loh. Gimana sih? Mungkin kalau masakan kurang masako. Iya, kayak kurang masako. Aduh, nyebut merek. Ibu. Ini mungkin kurang sedap gitu. Gimana kalau misalnya jadi analis itu Pevita Pierce? Pevita Pierce kan bukannya Belanda. Iya sih, sudah Pevita Pierce. Kalau yang di teater kan yang jadi itu analis kan Chelsea Island. Pulau Chelsea. Aduh, Pulau Chelsea. Mas Reza Radian dong. Dan yang jadi Nyai Ontosoro Happy Salma. Iya, itu kurang apa lagi. Itu kayak All Star gitulah. Tapi katanya yang jadi Nyai Ontosoro si Ine yang di filmnya ini, dulu ketika di teaternya dia tuh juga mengajukan diri pengen banget membawakan si sosok Nyai Ontosoro ini di media teater gitu. Ternyata yang terpilih Happy Salma gitu kan. Jadi ketika dia dipilih sekarang ini dipilih buat jadi meranin Nyai Ontosoro, ini kayak kesempatan yang doa yang terkabul lah pokoknya. Iya, doa yang terkabul. Rezeki mah gak kemana Mbak Ina. Dan dia emang bagus. Tegasnya kerasa gitu kan. Iya, diskusinya sama Minke kurang banyak. Nah, pokoknya di film itu tuh kurangnya
diskusi. Sosok Minke memang mengagumi Nyai Ontosoro. Kayak di buku, kalau di buku emang mengagumi banget. Dia terinspirasi banget. Ya udah dia tergila-gila sama analis kalau di film aja. Mengagumi tapi mengagumi apanya ya? Gitu. Dan dia tuh kayak malu gitu loh di film itu gitu. Dia tuh kayak malu mengagumi sosok Nyai gitu kan. Makanya ketika di kelas dia diolok-olok gitu kan juga mungkin kayak ada rasa risih gitu loh dari rautnya Iqbal. Skornya berapa nih skornya? 3,5/5. Ya sama 3,5/5. Terus kalau semisal kalian mikir, loh kayaknya film ini banyak plusnya tapi kok cuma 3,5. Perburuan tadi banyak minusnya tapi kok 3. Ya 0,5-nya itu karena emang Darsam. 0,3 Darsam, 0,2-nya itu ya emang karena budgetnya Bumi Manusia lebih banyak. Jadi bagus aja gitu. Iya. Terus tadi mau ngomongin apa ya? Soal film ini Bumi Manusia. Scene favorit di film ini. Kalau tadi kan scene favorit kita di perburuan kan ketika si Adipati Dolken lagi monolog di gua. Kalau di sini Darsam lah. Scene favorit. Ya semua scene yang ada Darsam itu favorit semua. Dari pas dia pertama kali dia keluar bukain gerbang, itu udah, warok nih. Oh ya dia kayak warok gitu. Tapi Madura ada warok ya. Ya kayak gitu lah. Dia tuh kayak mas-mas yang suka ikut balapan karapan sapi itu loh. Ya jagoannya lah. Iya jagoannya orang Madura. Orang Madura gitu. Kalau aku sebenarnya scene favorit itu ketika si analis mau pamitan ke Amsterdam gak sih? Yang dia tuh pamitan tuh ke si Minke dulu, baru ke mamahnya, ke Nyai Ontosoro. Itu feelnya pasti bakal lebih dapat banget gitu. Ya mungkin karena emang dari pertamanya kita sudah kayak agak kurang gimana sama Iqbal gitu ya. Jadinya ketika harusnya itu jadi scene bagus, tapi ketika ngeliat ini biasa aja gitu loh. Jadi ketika analis mau pamitan ke Amsterdam kan dia pakai koper mamahnya tuh, kopernya Nyai Ontosoro. Dia kan bilang, aku pakai koper ibu ya. Itu kan kayak yang ya Allah, kayak sedih banget gitu loh. Kayak dia tuh emang kayak nggak bakal balik ke rumahnya gitu loh. Jadi kayak yang aduh nelangsa gitu deh. Dan ketika scene dia pelukan sama Nyai Ontosoro tuh hampir nangis. Tetapi tiba-tiba scene itu digantikan dengan scene dia pelukan sama Iqbal. Jadi kayak oke, gak jadi nangis. Harusnya jadi scene favorit harusnya. Dan kalau aku sih tetap konsisten ya. Dari pertama kali Bumi Manusia itu ada kabar mau difilmkan gitu, pokoknya aku langsung mikir, oke, aku menunggu Bumi Manusia, novel Bumi Manusia versi cover film gitu, poster film pasti bakal ada. Soalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk lah, terus film apalah inilah itulah, ujungnya pasti bakal ada cover film, itu poster film buat jadi cover gitu. Tapi ya aduh gimana sih masa. Oh ya udah, pokoknya kita menunggu the power of Iqbal Ramadan buat mengajak semua fansnya buat membaca Bumi Manusia. Apakah buku kedua 3-4-nya nanti bakalan dibikin juga? Aku harap sih bakal dibikin, dengan sedikit harapan Iqbal lebih berisi badannya biar nggak kayak anak yang kayak baru puber kemarin, kumisnya mungkin ya lebih manusiawi lagi gitu. Terus ya nanti Hanung, oke lah Hanung kalau emang mau fokus sama romance nggak apa-apa, tapi diskusinya versi apa yang sesi seriusnya tuh juga ditambahin juga lah gitu loh. Kayak oke lah 70-30 gitu loh. Kalau emang nggak yang mau banyak-banyak seriusnya gitu. Iya sih. Jadi kayaknya episode kali ini pas itu doang. Itu doang, tapi berapa menit ini tadi? Hampir 1 jam. Kebanyakan gibah soal Iqbal. Jadi next ada film apa lagi? Oh, kita kemarin habis nonton ini juga Mahasiswi Baru. Ya. Nah, kita bahasnya di episode selanjutnya. Itu menarik soalnya kita mau mengulasnya itu middle life crisis. Iya, middle life crisis. Ya, jadi di balik cerianya film Mahasiswi Baru itu ada sisi darknya juga sebelumnya. Ya, menurut Bapak David ini itu adalah film dark gitu. Filmnya sebenarnya ya sudah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya. Oke, sekian dulu episode kali ini. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye.